We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke, selamat malam Pak Sumantri, Pak Onggo, Mas Ubaidullah, Mas Supriyono, selamat malam dan juga teman-teman yang ada di sini. Mungkin saya perkenalkan sebentar, kami mempunyai program, kami sebagai yayasan selalu dapat mempunyai program tahunan untuk menjual lukisan yang dihasilkan oleh mahasiswa-mahasiswa kami sendiri yang dibiayai oleh beasiswa-beasiswa dari penjualan lukisan tersebut. Nah, ini adalah sesi keempat, ya, dan sudah kami lakukan dari minggu lalu. Lukisan sudah terjual 8 lukisan. Nah, selama ini harga yang kami pasang adalah 2 juta sekian dan sukarela, karena kita tahu bahwa keadaannya terlalu kita perlu adaptasi untuk keadaan baru ini, oleh sebab itu kami membuat harga yang sangat rendah. Karena teman-teman juga masih membutuhkan beasiswa dan juga para seniman yang ada di Bali khususnya, beliau mau membantu kita dengan menjual lukisan-lukisan besar dihargai dengan harga yang cukup murah karena mereka tahu ini untuk sumbangan, untuk beasiswa. Oke, selamat malam Pak Onggo Warsito, seorang entrepreneur di Surabaya dan juga salah satu donatur Yayasan Selalu Dapat Memberi. Beliau sangat-sangat mendukung tahun 2020 untuk pameran kita di Ciputra World waktu itu. Saya mulai ya Pak Onggo ya. Ya, boleh. Mungkin mau menyapa teman-teman di sini dulu, silakan. Ya, selamat malam Bapak-bapak. Perkenalkan nama saya Onggo. Ya, saya sih ya swasta ya, mungkin seperti Pak Sutoyo yang telah kalau dibilang entrepreneur, saya memulai pekerjaan saya sendiri. Ya, syukuran bisa ikut berbagi. Ya itu aja sih. Semoga ya dengan adanya interview ini ya kita bisa saling tukar pikiran, bisa sharing, bisa bermanfaat bagi semuanya. Ya, itu aja. Thank you Pak Onggo. Pak Onggo, saya mulai pertanyaannya ya. Pak Onggo, sebagai salah satu entrepreneur muda yang sukses, apa salah satu kunci utama dalam berbisnis, Pak? Silakan. Ya, sebenarnya kita kalau berbisnis itu yang paling penting itu kejujuran, tekun, sama kreativitas. Jadi kita itu kita harus bisa meng-create satu ide yang kreatif. Tapi ide kreatif ini harus bisa diterima oleh banyak orang.
dan didukung dengan ya berhubung saya jualan, saya memproduksi barang ya saya harus didukung dengan harga yang menarik. Jadi bukan jadi kalau misalnya cuman ide kreatif mungkin nggak cukup ya. Jadi harus ada nilai apa namanya, harus ada pendukungnya. Lalu dan yang paling penting, kita harus punya keyakinan dan percaya diri. Ya, itu aja sih ya. Jadi kita juga harus lebih, paling enggak itu kalau dalam mengerjakan sesuatu itu harus berpikir yang panjang ya. Jadi kalau kita harus berhati-hatilah kalau misalnya melangkah, kurang lebih begitu. Oke, Oke. oke. Sejak saya kenal Pak Onggo tahun 2000 mungkin, 20 tahun yang lalu, Pak Onggo suka Iya. gabung dalam kegiatan sosial ya. Kebahagiaan apa yang dirasakan dalam kegiatan sosial, Pak? Silakan, Pak. Ya, kita ini hidup ini kan, eee, berdampingan dengan banyak orang. Jadi kita suatu saat kita juga butuh bantuan orang lain. Nggak mungkin kita bisa selamanya nggak butuh bantuan orang. Jadi, eee, kegiatan sosial itu kalau menurut saya bisa berbagi, bisa menolong orang itu, ya ada kepuasan tersendiri ya. Jadi apalagi kalau orang yang ditolong itu benar-benar bisa merasakan manfaatnya. Ya apa, sekarang misalnya orang yang kita tolong itu ternyata bisa menjadi orang yang sukses, malah lebih sukses dari saya ya. Saya jelas lebih lebih bahagia karena paling enggak orang tersebut nanti kalau suksesnya lebih sangat sukses, mereka juga bisa bercerita, "Waduh, dulu pernah ditolong ini." Dan itu merupakan suatu kebanggaan. Lalu, kita ini kita selagi bisa membantu orang lain, ya kita jangan lupa gitu loh. Jadi misalnya, saya sih percaya kalau misalnya apa yang kita beri, itu nggak mungkin hilang. Ya, selagi kita mampu untuk membantu orang ya saya sih pinginnya bisa bantu orang ya selagi bisa gitu loh, ya itu sih. Oke, oke. Tahun lalu Pak Onggo sangat tertarik dalam membantu kegiatan yayasan selalu dapat memberi. Apa yang membuat Anda tertarik, Pak? Kan kita sempat ngobrol di kafe sebelum sebelum melihat pameran dan sebagainya. Silakan, Pak. Nah, jadi waktu tahun lalu itu eh saya waktu melihat ke pameran lukisan yang di Ciputra World itu, ya saya nggak nyangka aja ya, maksudnya eh, mereka-mereka yang para pelukis yang masih kuliah ini bisa menghasilkan lukisan yang sangat menarik gitu. Sedangkan kalau mereka mereka bakal ya saya cuman mikir mereka ini punya kemampuan. Sedang
butuh dukungan. Kalau mereka dukung, mereka sedangkan mereka lalu nggak percaya diri, wah, lebih saya merasa kasihan gitu. Tapi kalau mereka itu kita dukung, lalu mereka mencurah aktifnya, bisa lebih percaya, bisa ya paling enggak itu, soalnya kita di dalam kita hidup itu percaya diri itu penting. Kalau mereka kepingin bisa sukses ya, kalau mereka nggak pede nggak mungkin bisa sukses. Itu menurut saya. Jadi saya ya selagi kita bisa membantu ya kita bantu kan, cuman dari dana atau kita juga moral ya, dari moral. Jadi mereka juga bisa merasa oh iya ada yang mereka merasa dihargai dan mereka mungkin bisa lebih dapat kan banyak yang pesan lukisan sama mereka juga mintanya begini. Mungkin mereka juga bisa ada tambahan masukan, bisa jadi lebih kreatif, bisa lukisannya juga lebih bisa diterima. Nah itu saya rasa bisa membangkitkan kemauan mereka untuk tetap berusaha. Ya, jadi saya sih merasa kalau mereka jadi lebih pede, ya kenapa enggak gitu loh. Ya harapan saya sih mereka itu jangan sampai putus harapan ya. Jadi mereka bisa dengan kita membeli lukisan mereka itu bisa kita dengan membeli, terus kita dengan sharing, mereka bisa lebih percaya diri, dihargai, mencurahkan ide kreatif mereka. Ya, saya harap sih mereka jadi orang yang sukses. Itu. Oke. Terima kasih Pak Onggo atas pengetahuannya, atas waktunya. Siap. Terima kasih atas support-nya selama ini. Iya. Yang penting kita sharing itu ada manfaat. Kalau Oke, baik. Ya. Selamat malam Mas Ubaidullah. Selamat malam Mas Ubaidullah. Teman-teman, Mas Ubaidullah adalah penerima beasiswa. Ini yang paling bontot ini. Paling terakhir. Mas Ubaidullah adalah mahasiswa ISI Seni Rupa Yogyakarta. Mungkin mau disapa teman-teman dulu Mas Ubaidullah, silakan. Halo, selamat malam. Perkenalkan nama saya Ubaidullah. Oke, Mas Ubaidullah, saya langsung pertanyaan pertama ya. Mas Dullah, bagaimana Anda membiayai kuliah Anda pertama kali, Mas? Silakan, Mas. Kalau di semester awal itu semester 1 sampai semester 4 ke 5 itu masih full orang tua karena saya belum bisa membantu kan kuliah masih tugas masih banyak sih Pak. Waktu masuk semester 5 itu mulai membantu dikit-dikit membuka open order lukisan, baik membantu seniman, baik membantu desain batik. Nah, mengapa Anda hampir putus kuliah, Mas Ubaidullah? Itu karena corona Pak itu Pak. Soalnya kan Bapak itu kerja di angkutan umum, dia seorang kernet kan awal corona kan transportasi ditutup total gitu Pak. Dan nggak ada kerjaan, masukan untuk akhir.
Oke. Nah, bagaimana Anda menemukan Mas Nurrohman untuk mencari solusi biaya kuliah Anda? Apakah Mas Nurrohman memang seorang pemecah masalah? Kok semuanya cari Mas Nurrohman? Silakan. Iya Pak. Kalau pertemuan pertama sih Mas Rohman itu kan satu angkatan, kita kenal pertama kali mulai pembelajaran di ISI Yogyakarta, dan Mas Rohman itu kan ya dianggap ya, tetua lah Pak. Kalau di kampus kan dipanggilnya Pak D dia itu. Banyak diskusi-diskusi dengan dia sih. Lalu apa yang Itu Ya, silakan. waktu itu ya mau mendekati pembayaran di tanggal 27 Agustus ya Pak, karena aku curhat. Sebelumnya kan dapat musibah di bulan Mei, itu HP saya hilang. Dan tabungan saya kan dapat 2 bulan corona kan saya sudah menyiapkan untuk pembayaran. Ternyata terpakai untuk beli HP, soalnya buat komunikasi pendidikan Pak. Dan ya itu Pak, mendekati pembayaran hampir habis, saya sudah calling-calling ke teman-teman, nggak ada kerjaan dan nggak ada uang. Saya curhat ke Bang Rohman itu di tanggal 27 Agustus. Iya, 20 Agustus sore. Sebentar dia langsung jawab, kamu hubungin Pak Sutoyo. Sutoyo jam 7 kurang dikit lah, 7 malam kurang dikit Pak. Dan besok paginya baru tanggal 28 saya menghubungi panjenengan Pak. Panjenengan Pak. Oke. Begitu kisahnya ya. Oke. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan untuk Mas Ubaidullah atau Pak Ongko, nanti kita bisa susulkan. Selamat malam Pak Sumantri. Selamat malam semuanya. Oke. Ya, terima kasih banyak untuk undangannya, Pak. Terima kasih Pak Sumantri sudah menyanggupi datang ke acara kami. Ini karena belinyoman ini. Betul. Oke. Saya tanya anak-anak mahasiswa ISI nggak tahu Pak Sumantri siapa kan? Padahal Padahal di Belanda dan di Amerika sangat terkenal sekali untuk seni rupa. Oke, Pak Sumantri, saya mulai ya Pak ya. Ya, silakan Pak. Selamat malam Pak Sumantri Widagdo, seorang kurator dan kolektor lukisan. Wow, beliau sangat banyak berkecimpung di dalam dunia Eropa, Amerika untuk lukisan Bali. Dan banyak lukisan-lukisan Indonesia yang hilang di Indonesia, lari ke luar negeri, dan Pak Sumantri sudah menemukan banyak sekali. Pak Sumantri mungkin mau menyapa teman-teman dulu, Pak. Ya, nama Sumantri. Kebetulan saya terdampar di Bali dari bulan Februari sampai hari ini, jadi sudah hampir 1 tahun kira-kira. Jadi ini Zoom yang ketiga sudah saya diminta menjadi narasumber, gitu. Ya. Jadi ya mudah-mudahan saya bisa berbagi sesuatu malam ini. Pak Sumantri sebagai orang yang baru mengenal kegiatan Yayasan Selalu Dapat Memberi, apa kesan pertama Bapak terhadap kegiatan sosial kami, Pak? Silakan, Pak. Nah, itu yang agak sulit untuk saya jawab sebetulnya, tetapi akan saya coba jawab saja karena pertama-tama saya diberitahu oleh pelukis Bali yang namanya Pak Nyoman Bratayasa tentang ada undangan katanya. Jadi sebelum itu saya cari tahu dulu siapa ini yang mengundang dan apa kegiatannya. Nah, yang saya temukan itu dari YouTube, saya tahu ini
pendidikan, tetapi pendidikannya sangat luas. Yang saya sangat kagumi begini, Pak, yang begitu saya lihat, pentingnya kita berpikir secara kritis, melihat dari berbagai cara pandang. Jadi seperti kalau ada orang buta itu memegang gajah, ada yang memegang telinganya, ada yang memegang buntutnya, ada yang kakinya. Dan tentunya pandangannya karena yang dipegang lain-lain, kalau ditanya gajahnya seperti apa, pasti akan lain-lain. Nah, jadi dengan yang saya kagum itu satu, itu adalah mendidik cara pandang yang kritis. Nah, itu penting sekali, Pak. Kalau tidak, kita itu sering dijerumuskan oleh yang sekarang namanya fake news itu. Banyak sekali berkeliaran di mana-mana. Kira-kira begitu, Pak. Itu kesan pertama saya. Oke. YouTube-nya saya, Pak. Ya, betul. YouTube-nya Bapak. Oke. Nah, sebagai seorang kurator dan kolektor lukisan, apa yang biasanya kita sebagai pemula perlu kita perhatikan dalam memilih sebuah lukisan, Pak? Silakan, Pak. Ya, ini memang mungkin saya akan cerita saja bagaimana saya belajar. Jadi kebetulan saya datang ke Bali tahun 94. Sebelum itu tidak mengenal seni dan tidak suka seni. Tetapi karena saya itu dilahirkan di Jawa Tengah dan tahu tentang cerita Mahabharata dan Ramayana, akhirnya saya mengerti apa yang dilukis oleh orang Bali itu. Sehingga saya jatuh cinta, kira-kira begitu, dari tahun 94 sampai hari ini. Nah, guru saya untuk mengapresiasi seni itu adalah seorang pelukis besar, namanya Ida Bagus Madepoleng. Dia itu mengajar saya cuma satu. Dari awal, kamu pergi ke sana, melihat. Setelah melihat, saya datang kembali ke sini, ceritakan pada saya apa yang kamu lihat. Berkali-kali, 2, 3 kali, 4 kali, dia hanya bilang, kamu belum melihat. Jadi saya juga bingung, apa yang harus saya lihat? Begitu toh. Jadi akhirnya pada saat itu saya mengambil foto, saya cetak fotonya karena belum ada zaman digital. Jadi dicetak, akhirnya saya tunjukkan sampai akhirnya mereka itu Ida Bagus Madepoleng mulai bertanya, bertemu di mana ini? Ketemunya apa di sini? Nah, jadi dia mulai tahu. Jadi yang paling penting itu dari pelajaran itu adalah mata kita itu harus diasah. Jadi saya itu melihat terus, mungkin sudah ribuan lukisan yang saya lihat dalam 26 tahun itu. Dan tidak hanya lukisan tradisi Bali, tapi juga kontemporer Bali, kontemporer Indonesia, dan kontemporer Barat. Sampai saya bisa mengerti tentang Rothko. Rothko itu katanya dulu ada student di Harvard, kemudian itu ada emosinya. Saya pikir orang ini agak gila ya, saya kira gitu. Apa yang dilihat ada emosinya? Sampai akhirnya saya bisa merasakan emosinya dari melihat itu. Gitu. Jadi sekarang saya bisa melihat berbagai macam lukisan. Jadi yang pertama-tama ya harus melihat, diasah matanya, Pak. Gitu. Sampai akhirnya nanti mata hatinya yang diasah. Gitu, sampai tahu bahwa ini memang lukisan bagus. Gitu. Kira-kira begitu, Pak, singkatnya. Ya. Sudah terasah, Pak, mata batin Bapak? Kira-kira sudah, Pak. Malah saya bilang mata saya itu nakal sekali pada pelukis-pelukis. Sulit untuk untuk menjelaskan sulit, Pak. Tapi kalau melihat saya tahu ini tidak enak. Kalau ditanya apa tidak enaknya, saya harus mikir dulu. Apa yang tidak enak gitu. Oke. Pak, pertanyaan ini saya pernah tanyakan ke
orang yang ahli kopi, Pak. Seni adalah rasa, Pak. Nah, rasa itu kan milik pribadi masing-masing, Pak. Nah, Ya. kita kalau melihat lukisan bagus atau tidak, atau enak dipandang atau tidak, itu bukankah pilihan pribadi kita masing-masing, Pak? Silakan. Betul. Guru saya itu bilang pada saya, Ida Bagus Made Poleng. Senang atau tidak senang itu hanya selera, dia bilang begitu. Saya tidak peduli. Kamu senang coklat, ada yang senang vanila, ada yang senang buah, ada yang senang ini. Jadi memang betul Pak, itu memang selera masing-masing. Ya, jadi memang awalnya begitu, mulai dari suka dan tidak suka. Tapi nanti lama-lama setelah rasanya itu dimulai, apakah itu kopi, ataukah itu wine, ataukah itu gado-gado, itu lama-lama mereka mengerti. Gado-gado dari sini, dari Mbok Anu, dari Mbak Yuanu itu lain, gitu. Jadi memang dari pengalaman itulah nanti timbul rasa yang sangat mendalam, melebihi dari selera lagi, Pak. Sudah bukan selera lagi jadinya. Itu bukan suka dan tidak suka, tapi semuanya itu menarik karena ada hal-hal yang unik. Semakin unik, semakin menarik. Bukan suka dan tidak suka lagi. Ya. Oke. Bapak sudah mengkoleksi banyak lukisan selama bertahun-tahun, Pak. Apa yang sudah didapatkan dalam perjalanan ini, Pak? Estetika, kepuasan batin, atau serpihan catatan sejarah seni rupa Indonesia yang hilang, Pak? Silakan, Pak. Ya. Itu memang ini dari perjalanan itu, ini memang sulit ya Pak ya. Jadi yang sering dibicarakan di buku itu selalu tentang lukisannya. Tetapi untuk saya selama 26 tahun yang lebih menarik itu adalah pekerjaan menjadi detektif untuk menemukan. Sampai tahu hanya dengan melihat saja ini lukisan Anu tahun sekian, kira-kira dari sini, dari sana. Nah, pengetahuan dan perjalanan itulah sebetulnya yang jarang sekali diceritakan. Jadi kadang-kadang ada satu lukisan yang saya cari, misalnya lukisan guru saya yang dulu kebetulan kita pameran di Cornell tahun 2001, beliau meninggal tahun 1999. Di dalam riset kita itu kita menemukan bahwa ada salah satu lukisan yang namanya lukisan orang bulan. Itu dilukis tahun 56 sebelum Amerika menginjakkan kakinya di bulan. Ida Bagus Made sudah membuat itu. Lukisan itu tidak pernah kita ketahui di mana. Jadi dari tahun 2001 saya mencari kemana-mana ke seluruh dunia. Akhirnya tahun 2015 itu ada seorang tribal art dealer di Bali menemukannya. Anaknya yang menemukan di Pasar Loak di Los Angeles. Belinya hanya $30. Tapi mereka tidak tahu bahwa saya sudah mencari lama sekali. Jadi tapi karena ini dealer tentunya dia tahu harga. Jadi harganya luar biasa tingginya. Tapi saya mau tidak mau harus punya ini. Jadi saya menunggu 2 tahun. Karena kebetulan saja dia mintanya tinggi sekali. Jadi saya bisa mengumpulkan uang selama 2 tahun untuk akhirnya memiliki itu. Nah, cerita inilah sebetulnya yang jauh lebih menarik daripada cerita Ida Bagus, lukisan Ida Bagus Made-nya sendiri. Bukannya tidak menarik, tentunya sangat menarik, tapi kalau diberi catatan bagaimana lukisan ini ditemukan dengan sejarahnya dan semuanya, akan jauh lebih menarik gitu. Dan inilah sebetulnya yang sering
diceritakan oleh kolektor-kolektor, bukan cerita tentang lukisannya saja, dia tentang bagaimana caranya lukisan itu sampai di tangan saya. Kira-kira begitu, Pak. Oke, Pak. Serpihan catatan seni rupa Indonesia yang hilang, Pak. Bapak belum menjawab itu, Pak. Ya, itu Banyakkah sejarah seni rupa Indonesia yang hilang di negeri sendiri atau di luar negeri, Pak? Silakan, Pak. ya itu hal terima kasih saya diingatkan. 10 tahun yang pertama itu saya berpikir bahwa ada baiknya itu tidak bagus bahwa lukisan-lukisan dan karya-karya seni kita itu di luar negeri. Saya berpendapat semuanya harus dibawa pulang. Nah, tapi setelah 10 tahun saya meneliti kondisi cara kita memelihara karya-karya kekayaan bangsa. Saya sangat bersyukur itu tidak di Indonesia, Pak. Karena kalau itu di Indonesia akan hilang. Karena tidak terurus atau karena dijadikan barang jual beli jadinya begitu. Karena ini menurut saya adalah tidak hanya benda bersejarah saja, tetapi itu kekayaan bangsa, gitu Pak. Jadi dulu saya berpikir sebaiknya semuanya dikembalikan di Indonesia. Sekarang saya tetap berpikir dikembalikan ke Indonesia, tapi kita harus membuat sebuah museum dengan kualitas dan skala internasional supaya karya itu tidak hanya tidak hilang tetapi juga terpelihara. Nah, ini saya sadari pada saat tahun 2008 kita membawa separuh dari koleksi Rudolf Bonnet, itu orang Belanda, yang separuh itu ditinggal di Puri Lukisan dari tahun 56, yang separuh dibawa pulang. Pada saat itu datang, kita bandingkan keduanya seperti bumi dan langit. Yang ada di Puri Lukisan itu sudah banyak yang rusak, karena sudah hampir 70 tahun kira-kira pada saat itu. Yang dari negeri Belanda itu masih seperti baru. Nah itulah, jadi pada saat itu saya putuskan itu perlunya pemeliharaan atau keseriusan kita untuk menjaga kekayaan bangsa, Pak. Kira-kira begitu. Oke, pertanyaan saya sudah habis, tapi saya akan perpanjang, Pak. Ini masih ada. Pak, mengkoleksi lukisan di Indonesia tantangan utama adalah kelembapan, Pak. Ya. Alam kita itu tidak cocok dengan kertas, kanvas, dan sebagainya. Nah, apakah Pak Sumantri sudah memakai mesin anti pelembab, Pak, untuk menyimpan lukisan-lukisan tersebut, Pak? Ya. Nah, inilah karena itu tahun 2016 itu kita mendirikan Yayasan Titian Bali yang tugas utamanya itu adalah menginkubasi artis. Jadi kita itu artist incubator, begitu. Nah, salah satunya itu adalah bagaimana caranya kita melestarikan. Ini penting ini, Pak. Jadi, dan ilmu pelestarian karya itu selalu didasarkan pada 4 musim. Padahalnya yang di Asia Tenggara itu hanya 2 musim, dan kelembapan itu salah satunya. Dan yang kedua adalah insek. Jadi serangganya itu banyak sekali dan bermacam-macam. Gitu. Nah, karena itu kita putuskan sebagai salah satu mimpi daripada Yayasan Titian Bali adalah untuk membangun suatu institusi konservasi seni, Pak. Jadi kita akan mulai dengan kertas, karena kertas yang sangat sulit untuk dipelihara. Jadi tahun 2008 pada saat kita
membawa lukisan Ponet, koleksi Ponet ke Bali selama 6 bulan, itu ada 2 cara. Jadi cara yang pertama sangat mahal karena kita harus betul-betul menggunakan closed system, harus pakai AC dan segala macam. Tapi pada saat itu di negeri Belanda dan Inggris mereka mengembangkan yang namanya microclimate. Jadi lukisan itu seakan-akan diisolasi lah, gitu ya. Jadi semuanya dikerjakan dalam kondisi kering dulu, setelah itu di-tape dengan aluminium foil. Jadi serangga tidak bisa makan aluminiumnya, dengan juga udaranya tidak bisa. Tapi itu hanya bertahan kira-kira 7 tahun. Jadi setiap 7 tahun itu harus diulang. Pada tahun 2008 itu ongkosnya $2.000 per lukisan, ukuran mungkin 25 kali 35 gitu. Kalau lebih besar ya lebih tinggi, tapi hari ini sudah turun sampai $200. Jadi untuk kekayaan bangsa yang tidak ternilai, $200 itu harusnya perlu disisihkan untuk itu. Jadi kira-kira gitu Pak. Jadi itu cita-cita kita akan punya institusi seperti itu, dan kita akan memberikan beasiswa kepada pelukis, terutama pelukis kertas, untuk belajar di luar negeri 2 tahun. Setelah itu 2 tahun itu harus magang. Setelah itu mereka harus berjanji untuk bekerja di Titian selama 8 tahun. Gitu. Jadi 2 kalinya. Karena kalau mereka keluar sebelum 8 tahun, kita harus mengirim lagi orang lagi 4 tahun. Menunggu lagi. Jadi biayanya juga 2 kali. Bukan hanya waktunya saja, tapi juga biayanya. Yang paling penting itu waktunya sebetulnya. Bukan kehilangan biaya ya Pak. Ya. Kehilangan waktu. Gitu. Ya, kira-kira gitu Pak. Oke, Pak Sumantri mempunyai knowledge untuk preserve lukisan atau gambaran di kertas atau lukisan di kanvas. Dari studio atau galeri di Indonesia, dari Jakarta yang sangat-sangat bergengsi, atau di Solo, di Magelang, sampai di Bali, apakah mereka punya knowledge untuk preserve lukisan tua, Pak? Atau maupun lukisan baru, Pak? Silakan. Pada saat ini sangat minim ya Pak ya. Jadi yang sudah punya itu pada saat ini Puri Lukisan sudah punya ahli, tidak terlalu banyak karena hanya di training selama 2 bulan di Singapura. Yang lebih banyak itu di National Gallery gitu. Nah, masalah konservasi ini sayangnya tidak diperhatikan, Pak. Gitu, atau belum dijadikan fokus itu saja. Jadi hal ini memang harus dirintis, karena itu Titian akan berusaha untuk merintis, menjadikan suatu pusat penelitian dan Center of Excellence untuk bidang ini, Pak. Gitu. Kita akan bekerja sama dengan Belanda, dan juga dengan Amerika. Itu, ya. Pak, National Gallery yang tadi Bapak sampaikan itu National Gallery of Singapore atau? Oh, itu National Gallery kita yang di Jakarta. Oke. Ya. Itu sebetulnya sudah punya tim, Pak, mereka. Ya. Tapi sangat terbatas karena begini, Pak. Jadi ada 2 filosofi. Yang satu adalah filosofinya itu semuanya harus ditutup dan diberi AC. Dan itu akan sangat mahal sekali. Kurang ekonomis, bisa sebetulnya, tapi sangat tidak ekonomis, terutama untuk ruang eksibisinya. Kalau untuk gudangnya tidak masalah, karena ruangannya biasanya tidak terlalu besar. Itu. Nah, yang paling penting diketahui itu adalah jangan sampai perubahan temperatur dan kelembapan itu berfluktuasi. Jadi kalau siang pakai AC, malamnya dimatikan. Itu jauh lebih
tidak baik dibandingkan tanpa AC, gitu. Karena perubahannya drastis, gitu. Jadi ada beberapa kelompok peneliti yang mengatakan yang paling bagus itu adalah udara yang bergerak. Jadi harus ada kipas anginnya. Dengan demikian jamur itu tidak akan tumbuh. Nah, ini juga sulit ini. Yang namanya sirkulasi itu seperti apa sirkulasinya? Debu dengan serangganya bagaimana? Karena masalah serangga itu untuk kertas jauh lebih gawat. Untuk kanvas selama 70 tahun kita masih oke. Ya, tapi kalau kertas sudah 70 tahun atau kurang dari 10 tahun saja sudah kelihatan kuningnya, Pak, gitu, dan bercak-bercaknya. Ya, kira-kira gitu, Pak. Ya. Pak Sumantri, kalau Bapak lihat karya-karya maestro Indonesia, entah 50 atau 100 tahun, kalau mungkin ya 50 tahun atau 75 tahun ini. Karya maestro-maestro Indonesia itu banyak di Indonesia atau di luar negeri, Pak? Kalau yang untuk lukisan Bali itu kebanyakan di luar negeri. Tapi kalau yang Indonesian Art yang dari Bandung School dan juga Jogja School itu kebanyakan di Indonesia. Karena itu bentuknya kanvas dan juga lebih mudah dimengerti, malahan menurut saya bukan dimengerti saja, tetapi lebih bergengsi dibandingkan dengan yang Bali. Malah sampai hari ini aliran Bali itu tidak pernah tidak pernah diberi tempat yang sesungguhnya sebetulnya. Karena akarnya itu kalau Pak Karno dulu tanya pada Sujoyono dan kawan-kawan dengan Oto Jaya segala macam, seni Indonesia itu seperti apa sebetulnya? Sampai hari ini kita belum bisa menjawab. Karena ITB dengan isi Jogja itu akarnya, maaf, tidak ada. Akarnya berbasis dari barat. Itu masalahnya. Gitu. Nah, jadi akar seni Indonesia tidak ada. Lain halnya dengan Jepang dan India dan Afrika. Ya, itu mereka bisa sampai ke kancah internasional. Kalau kita menggunakan harga sebagai tolak ukur yang saya tidak begitu setuju ya, harga lukisan Jepang, India yang klasik ya Pak ya, dengan Afrika itu jauh lebih tinggi dibandingkan harganya Mas Riyadi misalnya, yang kita anggap sudah paling tinggi. Itu. Kira-kira begitu Pak. Mungkin agak nyeleweng sedikit saya. Nah, mengapa tidak tren, Pak? Apakah itu permainan kolektor atau memang tidak ada minat di sana, Pak? Silakan. Menurut saya salah satu faktornya adalah yang benar-benar kolektor di Indonesia itu masih sangat sedikit ya Pak ya. Jadi kebanyakan itu mereka lebih banyak investasi seni. Jadi itu investor seni itu tidak keliru Pak, karena sebetulnya kalau koleksinya itu betul dengan sendirinya akan menjadi investment. Dengan sendirinya itu Pak. Jadi tidak usah harus khusus invest untuk seni, malah tidak bagus menurut saya ya. Jadi kalau betul-betul cinta seni, matanya bagus yang diasah, rasanya bagus, pasti akan menjadi investasi gitu Pak. Jadi kira-kira begitu Pak singkatnya. Jadi karena kolektor, Pak? Karena kolektor, jangan disalahkan pemerintah.
Karena begini, Pak, semua museum di luar negeri itu mulai dari museum pribadi. Termasuk Amerika, termasuk The Louvre, termasuk yang di Italia, semuanya adalah kolektor pribadi yang memulai. Karena pemerintah itu, kalau saya jadi pemerintah, seperti jadi presidennya Indonesia sekarang atau gubernur, masih banyak masalah yang perlu ditanggulangi sebelum sampai dengan seni. Meskipun seni itu penting, ya Pak ya. Ya, jadi mengurus beasiswa itu jauh lebih penting pendidikan. Itu ceritanya. Gitu kan. Nah ya, jadi harus mulai dari kesadaran dari kolektor seni di Indonesia. Kita di Yayasan Didian Bali itu mimpi untuk membangun suatu museum internasional dengan biaya 20 juta US dollar. Kita sudah dapat 10 juta US dollar diparkir di luar. Tapi dengan persyaratan mendapatkan matching dari Indonesia. Nah ini sulit, padahalnya 10 juta US dollar itu tidak ada apa-apanya Pak. Yang punya Rolls Royce dengan segala macam di Indonesia itu banyaknya bukan main. Gitu. Jadi masalahnya itu daripada membangun museum masing-masing, lebih bagus membangun satu museum yang bisa dijadikan kebanggaan nasional. Jadi kebanggaan nasional inilah yang kurang. Jadi masih kebanggaan pribadi yang dan juga masalahnya begini ya Pak. Saya tanya sama Pak OHD, Wee Hong Jin. Kalau Anda sudah tidak ada, siapa yang meneruskan? Sulit itu menjawabnya. Karena beliau yang senang. Anak-anaknya belum tentu senang. Jadi daripada nanti museumnya terlantar, kan lebih baik membangun suatu organisasi yang bisa melestarikan semua koleksinya. Jadi Bali Moka itu kita tidak hanya dapat uang 10 juta ya Pak ya, tapi kita dapat 4.000 lukisan Bali dari luar negeri semuanya. Siap untuk dikembalikan ke Indonesia atau setidak-tidaknya dipinjamkan secara permanen. Ada 4.000. Nah itu, jadi hal-hal seperti inilah kita tidak akan ngobrol dengan pemerintah karena pemerintah masih mengurusi infrastruktur segala macam yang lebih penting daripada ini. Gitu. Jadi yang dari perorangan inilah yang sebetulnya perlu kita galang, Pak. Gitu. Ya. Pak, harga lukisan, Pak. Iya. Dia ngomong tentang pelukis terkenal di Indonesia. Harga lukisan bisa sangat-sangat mahal di Indonesia. Misalnya pelukis si A, si B. Tetapi apakah mereka bisa berkompeten di luar negeri atau di dunia internasional, Pak? Dengan harga segitu itu. Silakan. Ya, kalau untuk Indonesia, mungkin yang sudah terkenal di internasional itu mungkin Inyoman Mas Riyadi, kemudian Christine Aichu. Perubahan harga atau perkembangan harga dari kedua pelukis ini saya tahu. Itu kira-kira masih ada yang digoreng kiri dan kanan. Itu. Dan itu masih kurang pantas gitu Pak. Jadi ini hal yang penting untuk bagaimana caranya tidak goreng-menggoreng gitu tentang harga lukisan ini. Karena kalau seperti tadi Pak Onggo katakan, yang harus dipentingkan dari seniman itu adalah kreativitasnya, jadi inovasinya. Dari inovasi itulah nanti akan timbul suatu keunikan yang bisa dikatakan sebagai lukisan Indonesia. Misalnya ada pelukis perempuan Bali, Pak. Namanya I Gusti Ayu Kadek Murniasih.
Lukisannya sangat vulgar menurut banyak orang karena memang yang dilihat yang vulgarnya gitu. Padahalnya dia itu sudah dikenal di seluruh dunia, tapi di Indonesia tidak ada yang mau mengakui. Jadi ini anehnya kan begitu, gitu kan? Itu Mereka normalnya, ribut, Pak. Itu normalnya. itu normalnya itu kira-kira begitulah. Jadi jadi kita harus membangun persepsi berpikiran kritis yang baik lah gitu. Ya. Oke, mungkin saya akan interview beliau, Pak. Oke. Oh, kalau I Gusti Ayu Kate Ari Murniasih sudah tidak ada, Pak. Oke. Ya, sudah meninggal tahun 2006 dalam usia 40 tahun. Wow, Ya. wow. Ya. So young, Pak. Ya, tapi meninggalkan karya yang luar biasa. Ya, itu salah satu project research saya gitu. Ya. Dan lukisannya di luar negeri semua, Pak. Tidak, Pak. Lukisannya ada di Indonesia semuanya. Kebanyakan masih ada di Indonesia. Ya, jadi yang di luar negeri juga banyak. Tapi kebanyakan masih ada di Indonesia untungnya. Jadi beliau meninggalkan sekitar 2.500 lukisan dalam jangka waktu 13 tahun. Ya. Wow, wow. Oke, teman-teman, kalau ada yang mau bertanya kepada Pak Sumantri, tunggu dulu ya, saya ngobrol dulu sama Pak Supriyono. Sebentar ya, Pak ya. Iya, silakan, Pak. Nah, ini udah ada yang tanya ini, sebentar. Oke. Mas Supriyono, selamat malam. Ya, selamat malam, Pak Toyo. Oke. Selamat malam, teman-teman. Mas Supriyono adalah seorang yatim piatu, walaupun yatimnya nggak jelas, tapi piatunya pasti. Ya kan? Beliau juga seorang difabel yang sangat luar biasa. Difabel tangannya cuma satu, tetapi kerjanya sangat-sangat cepat, lebih cepat daripada kita. Nah, beliau adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purworejo, Fakultas Bahasa Inggris. Barusan ada satu koran menyoroti bahwa beliau tidak berkecimpung di dalam bahasa Inggris, tetapi malah di seni rupa. Ya. Oke, saya mulai ya, Mas Pri ya. Ya, Pak. Mas Pri, sejak kapan Anda hidup sendiri sebagai seorang yatim piatu, Mas Pri? Silakan. Kalau sejak umur kira-kira saya belum sekolah, kalau tepat tahunnya kurang tahu. Yang saya ingat saya belum sekolah waktu itu ayah saya sudah memutuskan pergi untuk meninggalkan keluarga. Dan sejak itu pula beliau sudah tidak memberi kabar ataupun menafkahi keluarga. Nah, sejak saat itu juga ibu saya mulai banting tulang untuk menghidupi 3 anaknya, saya dan kedua kakak saya. Ya dengan cara jadi ikut orang, pembantu rumah tangga, dan sebagainya seperti itu. Dan sampai akhirnya beberapa tahun lalu, tahun 2016, ibu saya sakit dan akhirnya meninggal di akhir tahun 2016. Dan sebelum itu juga, sejak kelas 4 SD saya sudah ikut dengan nenek saya. Jadi mulai kelas 4 SD itu saya sudah bisa dikatakan tidak tinggal dengan orang tua saya, cuman tinggal dengan nenek saya sampai sekarang. Walaupun sekarang saya bisa dibilang tinggal sendiri karena saya ngontrak sendiri juga. Jadi kurang lebih sekitar 25 tahun, mungkin bisa dibilang 25 tahun saya sudah ditinggal keluarga seperti itu. Mas Pri, bagaimana menghidupi diri Anda sendiri dan bisa bergerak sangat cepat dalam mengerjakan sesuatu, Mas? Silakan, Mas. Untuk
menghidupi diri sendiri, kalau dibilang untuk menghidupi diri sendiri mungkin baru beberapa tahun akhir ini. Kalau untuk awalnya sekolah dan kuliah, ada kakak-kakak saya yang sebelumnya membantu, tapi sejak sekitar tahun 2015-2016 karena kakak saya juga sudah berkeluarga masing-masing dan ibu juga sudah tidak ada, jadi mau tidak mau saya harus men-trigger diri saya untuk bagaimana saya bisa hidup mandiri dengan apa yang saya bisa, dan akhirnya hingga saat ini dengan sedikit kemampuan yang saya miliki, saya kembangkan untuk ya membantu roda perekonomian saya seperti itu, Pak. Dan untuk masalah mengerjakan sesuatu dengan cepat itu, saya karena awalnya sebagai difabel, saya sering secara tidak langsung sering dianggap kurang mampu untuk mengerjakan sesuatu. Jadi dari situ saya justru termotivasi untuk membuktikan kalau sebenarnya saya juga bisa melakukan banyak hal seperti yang mereka lakukan, cuman mungkin dengan cara yang sedikit berbeda, gitu, Pak. Mas Pri, biasanya motivasi apa yang Anda punyai untuk kembali berdiri lagi atau bersemangat lagi, Mas Pri? Silakan. Motivasi dari pengalaman banyak orang, mungkin dari sekedar sharing dan sebagainya, dari orang yang bahkan bisa dibilang lebih tidak beruntung dari saya, itu sangat banyak motivasi yang saya terima, dan justru keterbatasan yang saya miliki menjadi motivasi tersendiri. Karena jika saya sudah dengan keadaan seperti ini, bisa dibilang saya mempunyai keterbatasan, kalau saya sendiri justru tidak memotivasi diri saya, tidak semangat, malah saya ibaratnya akan sudah jatuh tertimpa tangga pula. Jadi dengan keterbatasan saya apapun itu, saya tidak mau terus bermalas-malasan ataupun hanya pasrah dengan keadaan. Saya tetap harus bisa melakukan sesuatu. Saya harus membuktikan bahwa dengan keterbatasan ini saya juga bisa. Saya tidak terpuruk dengan keterbatasan ini, seperti itu. Nah, mengapa kok bisa tertarik dalam seni lukis, Mas? Tertarik dengan seni lukis, awalnya itu kebetulan kakak saya itu juga dulu sering menggambar gitu. Jadi sejak kecil saya sering nonton kakak saya gambar gitu, terus akhirnya coba-coba, dan sejak SD sering gambar-gambar, akhirnya ikut lomba, SMP juga seperti itu, dan SMA juga saat pelajaran kesenian, terutama untuk menggambar, saya sering banyak sekali teman-teman yang minta bantuan atau minta arahan, walaupun juga waktu itu juga kemampuan saya juga sebatas itu, tapi akhirnya saya sedikit melihat kok sepertinya saya agak menonjol di bidang ini, jadi semakin ke depan saya semakin menekuni bidang itu, dan akhirnya bertemu dengan teman-teman di ISI Jogja seperti Mas Rohman, Mas Septian, Mas Faris, dan sebagainya. Akhirnya saya banyak belajar dari sana, dan sedikit mempraktekkan sedikit demi sedikit, dan akhirnya ya kemarin bisa ikut pameran dengan teman-teman juga, pameran dengan teman-teman di Purworejo juga, dan saya rasa saya bisa dibilang tersesat di jalan yang benar, seperti itu. Oke. Terima kasih Mas Pri atas pengetahuannya, atas waktunya. Ya, terima kasih, sama-sama. Oke, kembali ke Pak Sumantri. Ini ada pertanyaan, Pak Sumantri. Ya. Oke, selamat malam. Iya, Pak Sumantri sebagai kurator kecenderungannya suka lukisan jenis apa? Abstrak, natural, atau apa, Pak? Ini ada pertanyaan dari Pak Purnomo Yunus. Silakan, Pak. Yang saya suka itu adalah lukisan yang inventif dan inovatif.
Jadi tidak bergantung dari style ya, apakah itu abstrak ataukah itu realis ataukah itu super realis atau hyper realism atau kelas-kelas yang lain lah begitu. Tapi karena kalau tidak inovatif tidak menarik. Tidak ada yang menariknya gitu karena sudah ada. Jadi kira-kira begitu Pak. Itu yang membuat saya tertarik. Oke, oke. Teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi kepada Mas Pri atau Mas Ubaidullah atau Pak Sumantri? Pak Sumantri, lukisan seniman siapa yang paling sering dikoleksi, Pak? Ini ada Pak Subakir tanya, silakan Pak. Kalau untuk lukisan Bali yang saya koleksi itu adalah koleksi seniman yang inovator, yang saya anggap sebagai inovator. Jadi orang-orang yang membuat terobosan baru. Dan yang saya koleksi itu adalah langkah pertamanya biasanya. Gitu. Jadi selain dari masterpiece-nya yang mahakaryanya, tapi langkah pertama itu penting karena itu menjadi tonggak sejarah sebetulnya bahwa dia mulai nyeleweng tadi katanya Mas Pri tadi mulai tersesat gitu kan, tapi tersesat di jalan yang benar gitu. Oke, nah siapanya Pak? Itu misalnya tadi ada I Gusti Ayu Kadek Murniasih, ada Mokoh dari Pengosekan, ada Ida Bagus Made guru saya sendiri, ada Ida Bagus Kembeng dengan Ida Bagus Gel-Gel. Ini kedua seniman Bali yang memenangkan medali perak di tahun 37 di pameran kolonial di Paris. Mokoh itu adalah pelukis Bali pertama dan pelukis Indonesia kedua yang diundang berpameran di Biennale di Venesia. Itu banyak orang tidak tahu. Gitu. Mokoh itu diundang karena itu, dan Mokoh itu juga diberi kehormatan membuat solo exhibition di Jepang, di Fukuoka. Jadi nasib banyak inovator seniman yang berinovasi tinggi di Indonesia itu dihargai oleh orang lain, tetapi oleh orang kita tidak dihargai sama sekali. Itu terjadi oleh teman seniman seni suara juga, Pak. Sama ya, ya Pak. Ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Nur Rohman. Pak Sumantri sebagai seorang kolektor dan kurator seni tentunya sudah berjumpa dengan banyak lukisan, mungkin jutaan. Nah, biasanya apa yang mendasari Bapak mengkoleksi dari sebuah karya seni? Terima kasih. Ya, kalau jutaan belum, Pak. Mungkin ribuan, mungkin puluhan ribu mungkin ya, karena dalam 26 tahun itu saya melihat terus dari yang jelek sampai yang mahakarya. Jadi yang seperti yang tadi saya katakan, yang saya koleksi itu adalah yang betul-betul mahakarya, langka, unik, dan yang luar biasa. Jadi luar dari biasanya. Maksudnya saya dengan luar biasa itu luar dari biasanya. Itu yang penting, Pak. Karena kalau tidak begitu, yang dipilih nanti yang biasa-biasa saja. Jadi kalau milih, saya cari yang 24 karat. Taunya bagaimana 24 karat? Ya karena sudah 26 tahun mengasah matanya dan rasanya. Jadi tahu mana yang 24 karat, mana yang bukan. Gitu. Kira-kira begitu, Pak. Oke. Karya pelukis Jogja siapa yang sudah dikoleksi, Pak? Silakan nih dari Pak Subakir. Wah, itu repot itu ya. Karena saya khusus pelukis Bali. Jadi kalau pelukis Jogja mungkin yang akhir-akhir ini saya perhatikan, yang saya perhatikan banyak, Pak.
Tapi yang saya koleksi kebetulan ada satu, namanya Susilo Budi siapa namanya, saya lupa malah. Karena dia seorang surrealis, di belakangnya Ivan Hagita dengan FX. Siapa namanya, saya lupa itu, mungkin ada yang tahu mungkin. Ya. Susilo Budi Purwanto kalau tidak salah namanya. Dia punya sket banyak sekali. Akhirnya kita pamerkan di Titian pernah, dan karyanya diambil kedua-duanya oleh kolektor muda dari Singapura. Jadi maaf, saya hanya tahu satu, Pak. Karena itu orang Jogja tidak ada yang tahu saya karena saya tidak tahu mereka, itu masalahnya. Oke, makanya saya tanya teman-teman isi, tahu Pak Sumantri? Nggak tahu. Dipikir pelukis, Tidak Pak. ada yang tahu. Tidak ada yang tahu, Pak, karena saya tidak ke sana, meskipun saya memperhatikan mereka, Pak. Tapi yang saya perhatikan adalah pelukis Bali yang sekolah di Jogja, gitu. Apakah kurang tertarik sama karya-karya seniman Jogja, Pak? Ini ada Pak Subagir tanya lah. Tidak, bukan itu. Karena ada seniman dari Padang, namanya Erizal, itu dia mempunyai inovasi warna, ya, komposisi warnanya menarik sekali menurut saya. Jadi dia mungkin terinspirasi sedikit oleh Francis Bacon. Francis Bacon itu adalah salah satu pelukis yang saya kagumi, begitu, yang mempunyai sejarah kehidupan yang sangat-sangat aneh dan unik, gitu ya. Jadi Erizal itu mempunyai warna yang menarik akhir-akhir ini. Karya awalnya itu tidak menarik menurut saya, tapi tiba-tiba bisa berubah, gitu. Itu ya, dan yang lain-lain, Pak. Jadi pelukis-pelukis Jogja itu dan Bandung itu juga saya perhatikan semuanya, tapi saya tidak tekuni seperti saya menekuni pelukis-pelukis dari Bali, ya Pak, gitu. Oke. Ini teman-teman seniman ada yang mau bertanya lagi? Mungkin ada yang mau bertanya. Nah, kalau yang di katalog, ada nggak Pak yang tajam dan inovatif? Nah, Yang di katalog mana ini? katalog pameran kita. Oh, ada satu yang awal, yang pertama itu, pelukis mana itu yang nomor 1, 2, dan 3 itu? Oh, itu udah terjual semua, Pak. Oh, itu bagus karena itu terjual semuanya sudah. Itu bagus sekali, Pak. Itu Aan orang Palembang, Pak. Iya, Aan orang Palembang. Penerima beasiswa juga. Iya, itu menarik sekali, Pak, karyanya. Jadi lain daripada yang lain, dia mempunyai suatu inovasi, tidak hanya dari komposisi warnanya, tetapi juga dari komposisi gambarnya, ya Pak. Gitu. Mungkin Pak, kalau bisa saya ingin memperkenalkan Titian Price. Titian Price itu kebetulan hanya untuk orang Bali untuk sementara ini, tetapi tahun depan akan kita buka untuk seluruh Asia Tenggara, begitu. Dan itu setiap 2 tahun. Oke, mungkin boleh diperkenalkan Pak sedikit tentang Titian Price supaya teman-teman seniman tahu. Iya. Silakan. Iya. Titian Price itu adalah suatu usaha untuk mencari talenta, gitu. Jadi selain tim kuratornya dari Titian itu berkeliling ke seluruh Bali, jadi kita juga mengundang para seniman untuk memasukkan karyanya, dan itu setiap 2 tahun.
Dan itu bukan kompetisi, Pak, karena ini adalah pencarian talenta. Jadi talent discovery program. Nah, jurinya itu selalu satu orang Bali, yang dua selalu orang luar negeri, dari luar. Jadi yang pertama itu tahun 2017, itu jurinya satu kurator dari National Gallery of Singapore, yang satu lagi seorang artis, Australian artist, dan juga top arsitek di Singapura, yang orang Balinya Pak Agung Rai pada saat itu. Yang kedua tahun 2018 itu Pak Nyoman Erawan yang dari Bali, yang kemudian pelukis Mondo yang dari Itali, dan kritikus seni dari Amerika. Yang ketiga tahun 2020, jadi kita berubah tadinya setiap tahun menjadi 2 tahun sekali. Tahun 2020 itu Putu Sutawijaya yang orang Balinya, kemudian 2 orang, yang satu adalah pelukis dari Swedia, Richard Winkler, dengan direktur dari Museum Macan, Aaron Sito. Itu jadi pemilihnya bukan dari titian, kita hanya berhak untuk memilih jurinya. Nah, pemenangnya itu atau penerimanya itu kita beri 2 tiket untuk pergi kemana saja untuk tur seni di seluruh dunia selama 1 minggu. Jadi yang tahun 2017 dan tahun 2018 mereka memilih pergi ke Belanda karena pada saat itu ada pameran tentang Bali di Belanda tahun 2018. Gitu. Jadi itu akan kita umumkan akhir tahun ini, akan ditutup biasanya bulan Oktober 1 tahun sebelumnya. Jadi akan diumumkan pada saat ulang tahunnya titian tanggal 29 Januari tahun 2022. Jadi bagi mereka yang ingin bersiap-siap saja, nanti saya kirimkan persyaratannya ke Pak Sutoyo saja, nanti dari Pak Sutoyo bisa diteruskan ke semua mahasiswa ISI atau yang dari Jogja, dari Bandung, dari mana-mana lah, begitu. Oke. Kira-kira begitu, Pak. Ya, oke. Oke. Terima kasih Pak Sumantri, terima kasih Mas Dula, Mas Pri, Pak Onggo, terima kasih atas waktunya, atas sharingnya malam ini. Terima kasih Pak Nyoman.